Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'ashibadil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khassun man sya'a min jami'il kamaliyatil ubudiyyah. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Waalaikumsalam. Ya, udah, Mam. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Semoga gerak dan langkah kita dengan tujuan baik ini ya, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita panutan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia dan patuh melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, insya Allah di tahun ajaran baru 2026-2027 di semester ganjil atau semester pertama ini kita memulai kembali taklim kita, kajian kita setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan dengan taklim ini ya, memberikan pencerahan kepada kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang nanti bisa disampaikan untuk diri kita sendiri, untuk siswa kita di masyarakat ataupun di tempat-tempat yang lain. Untuk itu sebelum kita memulai kajian ya, taklim di pagi ini, alhamdulillah guru kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi ya sudah berada di tengah-tengah kita yang nanti akan menyampaikan tema tentang pendidik dalam Islam. Wa ala hadiniyah niyatin kulis sholihah sayyidillah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafadhol Pak Kiai. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana bil qalam 'allamahu ma lam ya'lam. Salatu wassalam ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladhina yatamassakuna bimabadi'il Islam wa yarfuduna ayya naw'in minal istislam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu allimu auladakum fa innahum ya'ishuna bighairi zamani. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah فأباه أما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh indah ini Allah pertemukan kita di Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas undangan mendadaknya kepada saya untuk mengisi kajian dan kultum hari Jumat ini sebagai badal, ya, badal itu pengganti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka thalabul ilmi, long life education. Jadi hidup itu ada proses belajar seumur hidup, never ending, tidak pernah berakhir, ila an atana yakin, sampai kematian yang menjemput kita. Jadi selama masih hidup maka kita berkewajiban untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan. Dengan demikian keimanan kita tidak akan tergoyahkan dan semakin mantap. Bina insani bagi saya bukan hal yang baru, karena sudah lama saya mengenalnya. Di tingkat pusat saya juga bersahabat dengan mereka di Boswa. Karena tahun sekian saya lupa, saya ditugaskan oleh Libya ke Filipina untuk membantu membebaskan saudara kita yang ditahan oleh pemerintah Filipina waktu itu dengan tuduhan Jamaah Islamiyah. Salah satu antara lain adalah saudara Tamsil Lindrung, lalu Jamal Balpas adalah kaitan dengan Semen Boswa, dan Agus Dwi Karna, mereka semua dari daerah Sulawesi. Alhamdulillah, sampai di Filipina saya mendampingi Bapak Wakil Ketua MPR Pak AM Patwa waktu itu, ya, sebagai pendamping dan sekaligus utusan saya dari World Islamic Call Society, Dewan Dakwah Islam Dunia yang bermarkas di Tripoli, Libya. 2 minggu di sana, alhamdulillah Tamsil Lindrung dan kawan-kawan Jamal dibebaskan, tapi mereka keduanya ditahan dulu. Tamsil tidak ditahan dan sekarang jadi wakil ketua DPD, ya, senator. Di Bogor, saya ingat saya ke Bogor 87, saya ketemu antara lain Ibu Dede masih ada ya? Oh iya, masih. Masih ya, Ibu Dede masih ada ya. Dulu sempat era PAN ya di bawah Komandan Amin Rais, waktu itu saya kenal. Setelah itu saya tidak lagi berpartai. Partai saya adalah Partai Hizbullah. Ala inna hizballah humul ghalibun. Jadi sudahlah, urusan politik itu selesai dan kita menjadi pengamat tidak resmi dari belakang. Terakhir, ya, Ustaz Adang gabung di komplek kami, ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya ada tugas di luar, Ustaz Adang yang menggantikan saya. Jadi badal. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, senang saya bisa melihat perkembangan, ya, Bina Insani ini. Dan dulu saya juga mengenal kawan kita, kompetitor Bina Insani, ya, yang waktu itu sangat bersemangat, ya. Alhamdulillah krisisnya sudah selesai dan semoga bisa bersaing dengan sehat, ya. Jamaah sekalian, topik pagi hari ini adalah pendidik
dalam Islam. Ibu, ya profesi yang ideal bagi seorang wanita adalah ya being a teacher, jadi guru. At-ta'lim fil majal at-ta'lim wal tadris. Apa itu pendidik? Apa bedanya antara pendidik dan guru? Sekarang saya yakin semua kita ini pendidik sekaligus guru. What is the difference between educator and teacher? Mal farqu bainal muallimi wal murabbi? Pendidik itu dalam pandangan Islam adalah al-murabbi. Murabbi itu dia mendidik. Rabba yurabbi tarbiyah. Pendidik itu tidak ada batasan waktu dan tempat. Dia bukan hanya terbatas di ruang kelas atau di sekolah. Beyond the borders, beyond the borders. Jadi di jalanan, di pasar, ya dia harus tetap menjadi seorang pendidik. Sementara guru al-muallim adalah orang yang mengajar hanya di ruang kelas, being a teacher. Ya, sekarang ibu bapak mau jadi guru atau mau jadi pendidik? Pilih mana yang lebih profesional dan pahalanya lebih besar, kira-kira yang mana? Kita adalah murabbi. Ya. Ketemu anak di jalan, tetap murabbi. Di pasar, mungkin mau nonton film teater, murabbi. Jadi anytime pagi, siang, malam kita adalah murabbi. Maka kadang-kadang jadi murabbi ini ya kita diawasi is 24 hours, jalan kita, cara bicara kita, cara kita makan dan sebagainya itu di bawah supervisi komunitas, community supervision and monitoring. Ya, dilihat terus ini Ustadz murabbi kayak gini. Ya. Makanya Al-Imamul Ghazali bilang profesi paling baik menurut beliau adalah murabbi dan muallim, guru. Mengapa? Karena beliau beralasan bahwa profesi itu adalah profesi para nabi dan rasul. Ini kalau bicara masalah nabi dan rasul, ada kaitannya dengan apa yang kita kenal adalah sebuah prophetic leadership of education. Jadi pendidikan yang berorientasi pada ya sumber asalnya adalah misi kenabian dan kerasulan. Itu murabbi. Maka kita open your own mind bahwa kita pendidik ini bukan guru, bukan muallim. Ya, maka dari situ pula kita perlu melakukan otokritis. Apa otokritisnya? Ini yang berkaitan dengan karir dan ya karir di dalam dan karir di luar. Wanita karir. Wanita karir itu gimana Ustaz? Wanita karir. Apakah guru wanita karir? Iya, iya. Iya. Dan bagaimana dengan jabatan yang di KTP kita, apa kalau ibu itu disebutnya? Yang tidak berkarir di luar rumah dan berkarir di dalam rumah.
Kalau berkarir di dalam rumah, profesi ditulis di KTP apa itu? Ibu rumah. Siapa yang ngajarin? Who teach you that they are ibu rumah tangga, penjaga rumah tangga is like pembantu? No, salah. Itu ibu rumah tangga adalah inovasi yang dikembangkan oleh King James 5, 1864. Dia mencari padanan yang cocok tentang orang yang bekerjanya di rumah. Ya, maka kita robah. Dalam Islam itu adalah murabbiyatul bait. Ya, apa itu murabbiyatul bait? Wanita yang mendidik anaknya di rumah. Berarti namanya di dalam bahasa Inggris apa, Bu? Who is the English teachers? Siapa bahasa Inggris gurunya di sini? Mr. Siapa? Rumah tangga, housewife. Wife. Itu degradasi, being humiliated by this name and profession. Nah, yang betul mulai sekarang di Boswa School ini ganti apa? Domestic educator. Gimana, Bu? Domestic educator atau domestic career. Ya, career. Career itu karir di dalam rumah. Kalau yang bekerja di luar rumah, disebut career woman, wanita karir. Coba jangan melihat ya sebelah mata, memandang sebelah mata ibu-ibu yang berkarir di dalam rumah. Karena orang tua kita dulu, ibu saya contohnya, dia berkarirnya di dalam rumah, mendidik anaknya 8. Coba sekarang, ibu era modern punya anak 8. Bisa, Bu? 8. Ada yang 11. Semuanya jadi anak itu. Itu namanya domestic educator atau domestic career. Ya, wanita yang bekerja di dalam rumah, bukan nungguin rumah. Jadi tugas seorang ibu, dia ada pendidik. Seorang guru terbatas dengan waktu dan tempat. Maka dia kita sebut, kalau tidak mau menyebutnya domestic career atau domestic educator. Nah, ini dimulai dari Al-Ikhlas. Ya, dimulai dari Boswa. Jadi diangkat nama wanita yang biasanya disebut ibu rumah tangga. Kita angkat, apalagi dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Nisa, wanita. Nah, oke. Apa dan bagaimana menjadi pendidik? Nah, ini permasalahannya, syaratnya apa? Apakah harus punya sertifikat fakultas ya pendidikan, jurusan ilmu pendidikan dan pengajaran? Tidak. Kalau merujuk kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala rumah tangga, ibu dan bapak, otomatis dia sebagai pendidik, sebagai guru, walaupun bukan alumni ya pendidikan, fakultas pendidikan. Apa saja yang harus dimiliki seorang pendidik? Nah, ini waktunya berapa lama ini? Sampai jam. Ya, 7 ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya kalau ada pengajian di masjid, saya suruh DKM itu menyediakan kursi duduk, kursi lipat. Ya. Jadi kita ngasih materi, itu jamaahnya melingkar, duduk
di atas kursi lipat. Bukan senderan. Kalau senderan keenakan akhirnya ngentuk. Maka ini ide saja ya. Kan boleh kan menyampaikan saran. Diberi kursi lipat 50 biji, nanti ustadznya di tengah, yang mustami audiensnya melingkar seperti yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW, namanya halaqah. Jadi halaqah itu seorang narasumber, guru kenal ini siapa wajahnya. Tapi kalau yang satu dia nyender di pojokan sana agak jauh, jadi kita nggak bisa ngontrol. Untung kalau masih pagi-pagi ya. Kalau setelah zuhur SMP. Oke. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu hari habis sholat asar, dia waktu itu belum ada toa, dia keliling pasar Madinah. Ayuhanas, wahai manusia. Ayuhanas 3 kali. Kalian tahu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagi-bagi hartanya. Wah, ya datanglah ke masjid. Nabi sedang bagi-bagi harta. Itu biasa kalau setelah asar, kebiasaan orang Arab apa? Minum kopi. Pakai shisha, duduk ngobrol itu wal asri. Ya kan? Karena didengar Nabi bagi-bagi uang banyak, yang sedang ngopi berhenti dulu ya. Yang di cafe shop nih berhenti dulu, dilihat pas sampai di masjid, mana bagi-bagi uang. Mereka kembali, Abu Hurairah, Nabi nggak bagi-bagi uang. Iya, membagi-bagi ilmu pengetahuan itu sama nilainya dengan uang. Coba bayangkan. Jadi Nabi duduk di tengah, semua berkeliling, dan dia tahu, ini Abdullah bin Fulan bin Fulan. Ya, nah itu ide saya ya, supaya ke depan pakai kursi dan gak capek pula setengah jam atau 1 jam. Baik. Yang pertama, kriterianya mau kayak gimana? Syarat seorang pendidik itu harus bagaimana? Ya, apakah harus pakai baju jalabiyah yang dari Arab? Ya, kemudian dengan ya turbinnya, dengan imamahnya. Nomor 1 yang paling penting, ayyakuna qudwah hasanah li ghairihi. Dia harus menjadi role model bagi orang sekitarnya, bima fihi al-asatid wal muallimun wa talaba wal muwazzafun, termasuk di dalamnya adalah kolega guru-guru, anak murid, para pekerja, ya staf yang ada di sekitarnya. Role model. Nah, maka kita sebagai pendidik meneruskan profesi Nabi dan Rasul, meneruskan perjuangan mereka membawa bendera prophetic, ya education, ya bukan lagi leadership, prophetic education, pendidikan berorientasi kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Role model itu apa? Ma huwa qudwatun hasanah. Apa itu role model? Kan bahasa Inggris itu role model. Jadi panutan, setiap yang dilakukan nanti ditiru oleh siapa? Oleh orang sekitarnya. Kalau gurunya biasa merokok sambil jalan, kira-kira muridnya seperti apa? Merokok, enggak tahu di sini dilarang atau dibolehkan, mubah atau haram merokok di bilang lingkungan sini. Haram ya?
Alhamdulillah, setuju kita. Jadi ahlul hisab nggak ada di sini ya. Jadi semua ada sedikit-sedikit ya, ada. Ya begitulah, merokok nggak ada. Jadi kita harus jadi suri teladan di setiap aspek of our life. Pakai baju, ya, busana, dan seterusnya. Jalan kita, ya sekarang lihatlah, kalau lagi dibonceng di belakang melalui roda dua, nah sekarang ini apa? Orang itu WA, kirim WA di belakang Gojek, kemudian belakang laki-laki atau perempuan WA. Coba kira-kira itu ideal atau tidak? Ya. Lalu diperhatikan guru wanitanya, walaupun di belakang dia duduk di belakang Gojek, apa yang dilakukan? Ibu-ibu apa yang dilakukan oleh wanita? Membetulkan cara dia berpakaian dan langsung setengah make up. Yang sering biasanya di mobil, Pak, make up semuanya. Wanita di mana saja dia duduk, tidak lama kemudian apa yang dikeluarkan? Make up. Apa Bu yang dikeluarkan wanita? Mirror. Ya. Mirror itu artinya ngaca. Ya, bukan lihat wajah kamu, perilaku kamu itu seperti apa. Ya kan? Di mana aja. Saya lihat enggak dalam negeri, enggak di luar negeri, all the same. Bukan hanya dia pakai kaca, ini juga bisa dijadikan kaca. Ya, gadget ini bisa dijadikan ya untuk melihat wajah. Jadi kita harus menjadi qudwah hasanah fi qawlihi wa amalihi wa suluki. Perilaku, kebiasaan min haitsu qiyamuhu biwajibati. Ya, Rasulullah SAW berfirman, laqad kana lakum fi Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Karena kita meneruskan misi Rasulullah, maka kita harus jadi suri teladan. Di mana aja berbicara, ya, liman kana yardullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, ini penting sekali. Kalau anak muridnya sudah tidak lagi menghormati gurunya, pendidiknya, itu tandanya apa? Ya, red atau yellow alarming. Ya, lampu kuning atau lampu hijau. Kita harus introspeksi diri. Kenapa anak itu tidak menghargai pendidiknya? Nah, ada yang salah. Mungkin gurunya suka membentak dengan cara kasar, memarahi anak di depan publik dan lain sebagainya. Jadi anak itu ada yang punya sensitive feeling, perasaan yang sangat mendalam. Ya, jadi sekali lagi, ini Indonesia khususnya, bukan di Amerika. Kalau di negara barat, guru biasa aja dia pakai busana seenak. Tapi kalau di kita yang punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, harus ada referensi pendidikan agama, apalagi seorang guru harus menjadi panutan nomor satu, itu penting. Yang kedua, yakuna mahiran fi mihnatihi. Dia harus pandai dalam menjalankan profesinya. Profesionalitas itu harus diutamakan. Guru bahasa Indonesia harus jadi orang yang paling baik berbahasa Indonesia.
Coba di mana warga Indonesia yang bahasa Indonesia hampir sempurna? Jawa Barat, Jawa Timur, coba di mana Ustaz? Bu, di mana? Di Indonesia sana, di Papua. Coba orang Papua itu ngomongnya bahasa Indonesia. Oh, kemana kakak, kawan? Ya, dan bahasa Indonesia, bahasa yang menyatukan antara etnis dan suku yang ada di wilayah. Pergilah ke sana itu. Atau bicara dengan orang dari Papua, wajahnya kulitnya hitam, tapi bahasa Indonesianya lebih baik daripada kita yang ada di dekat dengan ibu kota. Ya kalau nggak percaya pergi aja deh, atau tanya orang Papua. Beda Pak. Ya, dia tanya dengan inilah kehebatan ya para pendiri negara ini yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sekarang bahasa dunia loh. Siapa guru bahasa Indonesia? Siapa guru bahasa Indonesia? Saya lama di Oceania, di Australia, New Zealand, Fiji, Tonga, Kiribati, Vanuatu, Samoa, Tahiti, New Caledonia dan sebagainya itu bahasa Indonesia adalah opsi nomor 2 setelah bahasa Inggris di Selandia Baru, Fiji, dan Australia. Saya pikir boleh juga Pak apply untuk jadi guru bahasa Indonesia di Adelaide University, di Melbourne, di Sydney, di Darwin, ya bahasa Indonesia. Maka jadilah guru bahasa Indonesia yang baik. Sekarang sudah menjadi bahasa internasional setelah bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Portugis, ya. Jadi bahasa Indonesia one of the international languages of the world. Jangan minder. Kalau ketemu orang yang berbeda kulitnya dengan kita, yang mirip-mirip dengan orang barat, tanya, apa kabar? Bisa dia. Ya sembarangan itu. Kadang lebih hebat daripada bahasa Indonesia yang kita gunakan. Jadi, yakuna mahiran fi mihdah. Dia profesional menguasai. Kalau guru bahasa Inggris, nah, karena saya dosen bahasa Inggris, saya juga tutor bahasa Inggris, sama. Jadi, coba bahasa Inggris itu ada berapa kata? Jadi, orang di dunia itu kadang-kadang a language of 800,000 words. Bahasa yang terdiri 800.000 kata saja. Gitu. Atau 800 kata. Karena tidak seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu Masya Allah. More complicated than any language of the world. Ya, as'abul lughat ala wajhil ard. Bahasa Arab. Jadi yang berikutnya mubtarikiran fi asalibi ta'limi. Dia kreatif, inovatif dalam mengembangkan ya cara metodologi mendidik anak-anak didiknya. Biasanya kalau anak didik itu ngomong aja, saya nggak tahu di sini. Satu kelas berapa Ustaz Adam? Satu kelas berapa orang? 25. 25, alhamdulillah. Kadang-kadang dari 25 itu 25 pikiran, 25 akhlak, 25 attitude ya. Tergantung karena mereka dari latar belakang keluarga ya berbeda. Bagaimana caranya? How to make your class being a silent pin? Saya campur dengan bahasa Inggris. Bagaimana menciptakan
Milie di kelas itu, kalaupun needle, jarum jatuh kedengaran. Coba mana nih? Alumni Al-Azhar. Jadi jatuh aja jarum kedengaran. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu menciptakan milie sedemikian rupa? Apakah kita bentak muridnya? Atau kita ancam? Atau kita memang sudah ada CCTV? Nanti kalau dia sedang ketiduran kita panggil, setelah selesai, ya sekolah. Nah bagaimana? Maka guru bukan hanya dia berdiri menjelaskan, apalagi zaman sekarang kan sudah pakai, di sini boleh pakai iPad, ya pakai gadget, ya kan? Tapi kita kreatif and inovatif. Gimana cara anak biar kalau mengajar dia menatap kita? Al-ainu bil aini. Ya, wal anfu bil anfi. Lihat wajah ini. Wajah anak murid yang di pojokan itu gimana? Ya, mendengar tapi dia melongo. Kita tanya kenapa ini anak melihat tapi pandangannya kosong. Jangan-jangan nggak punya uang, gimana ya? Jangan-jangan dimarahi ibunya kan? Mubtakir. Bagaimana menciptakan kondisi anak-anak itu melihat, mereka full attention to what is being delivered by the teacher. Dia lihat konsentrasi apa yang disampaikan gurunya, pendidik itu. Oh iya, mata dengan mata, maka dari itu akan melahirkan namanya apa? Kadang connectivity, spiritual connectivity. Kalau saya lihat seorang terus dipandang, dia akan oh ya itu nyambung. Ya, bainana wa bainahum, and between us and our student. Oh ya. Kalau perlu kita lihat, kenapa kamu kelihatan kacamatanya berubah atau salah bawa? Ya. Kenapa sudah pakai kacamata? Umur kamu masih belia. Kebanyakan baca buku atau kebanyakan baca WA. Anak zaman sekarang, cucu saya itu, masya Allah, contoh aja. Udah dibuat peraturan oleh orang tuanya, boleh lihat WA 1 jam. Setelah itu enggak bisa. Dikabur ke sana macam-macam, ditambah lagi. Oleh 10 menit lagi, kurang, tambah lagi. Masya Allah, rupanya zaman apa sekarang ini? Baby boomers. Ya. Itu anak-anak pakai kacamata bukan karena banyak baca literatur. Tapi karena banyak nonton game apa itu? Game. Iya Allah, diambil dia punya HP, marahnya bukan main, ribut dengan orang tuanya gara-gara time untuk nonton sudah selesai. Kita harus kreatif. Maka bagaimana caranya? Kita cerita yang menarik. Ya, rubah. Kan ada yang namanya sekolah itu kan ada study tour, ya kita bawanya ke tempat-tempat ini ya. Kita mulailah sekarang. Saya usul kepada guru-guru di sini, bawalah anak itu pertama ke panti asuhan, ya kan? Jangan ke pensiun bersejarah boleh. Perkenalkan mereka, ini anak yatim. Makannya di sini, tidurnya di sini, makannya terbatas. Kira-kira kalian di rumah bandingkan dengan mereka. Bagaimana akhlaknya? Mereka datang cium tangan. Masya Allah. Dimulailah dari anak didik kita, dari rumah kita, cucu-cucu kita bawa ke panti asuhan anak yatim. Kasih tahu kepada mereka, look, ya tuh. Mereka nyuci sendiri,
Maka sendiri kan, sedekah sendiri, kalian sangat beruntung. Semuanya udah disiapkan oleh papa dan mama. Mau sekolah diantar pakai mobil. Masya Allah, nggak ada ayah atau nggak ada ibu tinggal di panti. Pulangnya 1 tahun sekali. Nah itu antara lain cara. Jadi kalau saya dikatakan di sini Imam Al-Ghazali mengatakan ya kreatif dan inovatif dan terus. Mengapa kita masih bisa bertahan sebagai sebuah bangsa besar Indonesia? Karena Indonesia rakyatnya sangat kreatif. Di Eropa biasanya musim panas 20 hari saja. Sekarang udah 2 bulan. Akhirnya yang mati karena kepanasan sudah hampir 60.000 orang. Mati kepanasan. Kalau kita di sini mati kenapa? Kelaparan atau keracunan MBG. Enggak nyinggung ya. Sono itu mah. Di sini kan enggak terima MBG kan? Negara kaya, rakyatnya miskin. Ya kan? Masya Allah. Soal perbedaan setuju atau tidak setuju itu urusan politik. Ya. Nah, saya ingat bagaimana ya seorang yang bernama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i kan itu imam kita. Bapak Syafi'i atau Hanafi? Atau Hambali? Bapak mana, Pak? Sayang la farqa bainahum. Saya nggak bermadhab. Iya, karena bermadhab itu bukan sebuah kewajiban. Ya, nggak ngikut Syafi'i, nggak ngikut Hambali, tapi menghormati pendapat. Dan mereka juga nggak pernah maksakan, jadilah kamu pengikut saya, nggak ada. Atau di Bosowa, jadilah kamu pengikut partai saya, nggak boleh. Bukan Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik, nggak pernah Imam Hanifah bilang ikut saya, enggak. Saya ajarkan kepada kamu ini, pilih yang terbaik, yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jangan bangun rasa fanatisme individualis sehingga engkau terlalu mengaguhkan manusia tapi merendahkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hebat kan? Apa artinya? Ajarkan anak didik bagaimana dia tuh berpikir, bersikap ya mature, dewasa. Ini gimana cara mencapaikannya di era sekarang? Ya, oke, 3 aja dulu ya. Yang ketiga, ayyakuna sadiqan min nafsihi wa tullabihi wa baqiyatil atadhiza wal mu'ammalin wa ba'idan anin nifaq. Dia harus jujur. Guru harus jujur, tidak boleh bohong. Kenapa jujur? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus jujur, karena jujur itu akan membawa kalian menjadi orang yang senantiasa gemar berbuat baik. Wal isma wal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan menghantarkan Anda ke surga. Nah, udah ya. Ya, oke. Sisanya nanti belakangan. Episode berikutnya. Ya, bukan biar supaya diundang lagi, enggak. Jadi mudah-mudahan. Sekalian doa. Iya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sharing ilmu pengetahuan. Saya bukan yang paling baik atau bukan yang paling pintar. Ana ma'akum wa baina afradikum ka ustadin wa muallimin
wa mudarrisin wa murabbi. Untuk itu semoga ini bermanfaat dan nanti di-share, ditransfer pengetahuan ini kepada anak-anak didik kita, pada mereka yang membutuhkannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Kita doakan semoga para pendiri yayasan ini yang sudah indah dan wafat ditempatkan di surga Jannatul Naim, para asatiz, pada pendidik, pada guru, semua yang bertugas di yayasan ini, semoga Allah senantiasa berikan semangat juang yang tinggi dalam mendidik anak-anak di sekolah Boswa. Kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahman. Ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'i murabbina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima wa la tatruk fina ya Allah wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la maghmudan birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al ya Allah anfusana min ibadikal murabbin, min ibadikal muallimin, min ibadikal mursyidin, min ibadikal mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun ya, Pak Kiai, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang telah memberikan ilmu kepada kita sekalian di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.